والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap matan Al-Ajurumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahmatullah alaih. Sekarang kita akan masuk ke bab al-maf'ul li ajlih. Bab al-maf'ul li ajlih ini antum enggak perlu bingung, seringnya diartikan dalam rangka. Diartikan apa? Dalam rangka. Bedakan dengan hal. Kalau hal dalam keadaan. Ini mudah sekali tandanya sebenarnya. Kita lihat dulu definisinya. Al-maf'ul li ajlih definisinya adalah al-ismu al-mansub alladhi yudkar bayanan li sababi wuqul fi'il. Isim mansub yang disebutkan dalam rangka untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan tersebut. Belum. Sebab terjadinya perbuatan tersebut dijelaskan dengan apa? Maf'ul li ajlih. Antum sholat kenapa sebabnya? Antum puasa apa sebabnya? Kan orang kan setiap perbuatan ada sebab. Ini pahami baik-baik ya. Didengarkan dulu ya nanti biar enggak gagal paham ya. Jadi maf'ul li ajlih itu adalah apa? Isim mansub yang disebutkan dalam rangka untuk apa tadi? Menjelaskan sebab terjadinya perbuatan tersebut. Antum sholat sebabnya apa? Nah, kita lihat. Faedahnya itu i'lam annal maf'ul li ajlih ghaliban ma'khudun min af'alil qulub. Ketahuilah bahwasanya maf'ul li ajlih ghaliban kebanyakannya diambil dari af'alul qulub. Diambil dari perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan apa? Hati. Paham belum? Cinta, benci, mengharapkan, itu amalan hati bukan? Amalan hati. Nahmu ibtigha'an, mengharapkan. Khaufan, takut. Raghbatan, keinginan. Ijlalan, memuliakan. Mahum salah ini af'alul qulub semua ini. Faham salah ya? Nah, pahami baik-baik ya. Af'alul qulub, perbuatan-perbuatan yang berkaitan masalah apa? Amalan hati. Yang kedua, i'lam anna min alamatil maf'ul min ajlih. Ketahuilah bahwasanya termasuk tanda-tanda maf'ul min ajlih. Boleh li ajlih, boleh apa? Li ajlih. Ya'ti jawaban lis-su'ali 5. Nah, barakallahu fikum, dia akan datang sebagai jawaban untuk pertanyaan 5. Nahu 5 shalaita ya fulan. 5 shalaita ya fulanu. Perhatikan ini. 5 shalaita ya fulanu. Kenapa kamu salat wahai fulan? Menanyakan apa ini? Sebab dulu. Sebabnya kenapa kamu salat? Kan gitu. Dijawab dengan jawaban al-jawab shalaitu ibtigha'an liwajhillah. Aku salat dalam rangka mengharapkan wajah Allah taala. Tepat atau enggak? Tepat. Paham belum ini? Na'am barakallahu fikum. Contoh yang lain biar antum tambah paham. Nah, dalam surat Al-Baqarah itu ja'alu asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Hadaral maut. Dalam rangka karena takut kematian, meletakkan apa? Meletakkan jari jemari mereka ke telinga-telinga mereka karena dalam rangka takut terhadap kematian. Ya enggak? Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlakin, karena dalam rangka takut kemiskinan. Khasyata. Khasyah amal qulub bukan? Amalan hati bukan? Amalan hati. Ini pahami loh, jangan sampai gagal paham loh. Kita sebentar lagi mau selesai durumnya harus paham semuanya. Enggak ada iskal lagi di balik itu semuanya. Paham soalnya? Jadi maf'ul li ajlih seringnya diartikan apa? Dalam rangka. Kalau hal dalam keadaan. Kalau hal seringnya jawaban untuk pertanyaan apa? Hal seringnya jawaban untuk pertanyaan apa? Hal. Sudah kita lewati. Ja'a Muhammadun raqiban. Seringnya jawaban untuk pertanyaan apa? Hal. Kaifa. Paham ya? Nah, jawaban untuk pertanyaan kaifa. Kaifa ja'a Muhammadun? Ja'a Muhammadun raqiban. Dihafal itu. Kalau ini maf'ul li ajlih jawaban untuk pertanyaan apa? 5. 5. Kalimat kenapa?
Lima shalaita ya fulan, lima sumta ya fulan. Kenapa kamu berpuasa wahai fulan? Sumtu ibtigha'an wajhillah. Aku berpuasa dalam rangka mengharapkan wajah Allah taala. Mahum insyaallah, mahum ini. Faham insyaallah? Ayo na'am, kita lihat lagi. Syurutul maf'ul li ajlih, syarat maf'ul li ajlih ada 3. Ayyakuna fa'ilul fi'li wal maf'ul wahidan. Pelaku perbuatan dan pelaku maf'ul li ajlih itu satu orang, bukan 2 orang. Harus satu orang. Sekarang antum lihat, salat itu yang salat dengan yang mengharapkan wajah Allah berapa orang? 1 orang. Paham belum ini? Pahami baik-baik ini, karena nanti beda kalau beda orang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya, zurtu ummi hubban laha. Aku mengziarahi ibuku karena dalam rangka cinta kepadanya. Yang melakukan ziarah dengan yang cinta berapa orang? 1 orang. Belum. Nah, berbeda halnya kalau yang melakukan perbuatan itu berbeda dengan apa? Maf'ulnya. Pelakunya beda. Contohnya, nah barakallahu fikum, zurtuka limahabbatika iyaya. Aku mengunjungimu karena cintamu kepadaku. Sekarang yang mengunjungi dengan yang cinta 1 orang atau beda orang? Beda orang. Yang mengunjungi aku, yang cinta siapa? Kamu. Sehingga tidak dikatakan mahabbatan, tapi limahabbatika ada lamnya. Nah, ada lamnya situ. Paham ya? Antum lihat baik-baik ya bedanya. Nah, ini kan syaratnya harus satu kan, pelaku perbuatan dan pelaku maf'ul 1 orang. Kalau beda orang ini contohnya. Nah, zur tuka li mahabbatika iya ya. Ini perhatian baik ini. Zurtuka, aku mengunjungimu karena cintamu kepadaku. Nah, sekarang yang melakukan ziarah siapa? Aku. Ya kan? Nah. Paham ya? Kemudian siapa yang cinta? Kamu. Beda orang, pelakunya beda atau sama? Beda. Kalau beda harus dijarkan dengan huruf jar ini. Faham belum? Kalau itu sama. Sholaitu ibtigha'an liwajhillah. Aku salat dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Yang salat dengan yang mengharapkan beda orang atau sama orang? Sama. Itu syaratnya. Ayyakuna fa'ilul fi'li wal maf'ul wahidan. Hendaknya pelaku perbuatan dan pelaku maf'ul itu dan pelaku maf'ul min ajlih 1 orang. Enggak boleh beda orang. Faham soal ini? Mahum Isa? Faham? 1 orang. Jadi enggak boleh beda orang. Yang kedua, ayyakuna zamanul fi'li wal maf'ul wahidan. Waktu, hendaknya waktu perbuatan dan waktu maf'ulnya juga 1. Kita lihat contohnya. Sholaitu ibtigha'an wajhillah. Aku salat dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Waktu salat dengan waktu mengharapkan sama atau enggak? Ketika dia salat kepada Allah, ketika dia salat itu kapan dia mengharapkan wajah Allah? Ya ketika dia salat itu atau besok? Mengharapkan wajah Allah besok atau ketika salat itu? Berarti waktu perbuatan dan waktu maf'ulnya sama. Paham belum? Paham belum? Ya, nah, kalau ini kan beda orangnya. Zurtuka, aku mengunjungimu limahabbatika iya ya, karena cintamu kepadaku. Yang cinta dengan yang berkunjung beda orang. Yang berkunjung aku, yang cinta kamu. Faham belum bedanya? Harus dijarkan huruf jar ini lam. Mahum salah. Kalau itu kan cocok sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa barakallahu fikum syaratnya. Yang ketiga ayyakuna min af'alil qulub. Hendaknya dia bersumber dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hati. Cinta, benci, mengharapkan. Amalan hati bukan? Amalan hati. Mafhum soal ini? Sudah clear nih? Mudah kan? Wa hadzal maf'ul summiya aidan bil maf'ul min ajlih au al maf'ul lah, boleh. Al maf'ul li ajlih boleh, al maf'ul lah boleh, al maf'ul min ajlih la ba'sa. Faham maksudnya? Na'am. Ini harus paham, harus clear ini, enggak ada iskal lagi. Jadi maf'ul li ajlih ini isim mansub yang didatangkan dalam rangka apa tadi? Dalam rangka menjelaskan sebab terjadinya perbuatan tersebut. Sebabnya kenapa kamu puasa? Sebabnya kenapa kamu salat? Sebabnya kenapa kamu berkunjung atau berziarah? Ada sebabnya enggak kira-kira? Ada sebabnya, karena tidak ada suatu perbuatan kecuali ada sebabnya. Faham belum? Mesti ada sebabnya. Contohnya antum tertawa, antum misalkan tertawa, ada sebabnya enggak kira-kira? Antum ketika tertawa ada sebabnya enggak? Ada sebabnya. Antum ketika menangis, misalkan nangis, ada sebabnya enggak kira-kira? Ada sebabnya, enggak mungkin tiba-tiba nangis tanpa sebab. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum. Atau misalkan orang tertawa sendiri tanpa obat misalkan, tanpa sebab misalkan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Itu juga dipertanyakan kenapa kok dia tertawa? Sebabnya pasti ada. Paham belum? Nah, ini maf'ul li ajlih ini menjelaskan sebab kenapa perbuatan itu terjadi gitu loh. Kenapa kok orang itu sholat? Sholat karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan termasuk af'al qulub, amalan hati. Faham soal ini? Ayo na'am barakallahu fikum. Kalau nanti beda waktu bagaimana? Harus dijarkan. Nah, harus dijarkan contohnya. Na'am barakallahu fikum. Na'am, contohnya apa? Zurtuka hubban laka. Itu benar. Karena satu orang satu waktu. Aku mengunjungimu karena cinta kepadamu. Nah, sekarang kalau ternyata cintanya besok, bukan sekarang, bukan saat dia berkunjung itu, zurtuka nam li hubbik anam li hubbika ghadan. Aku mengunjungimu karena cinta kepada kamu besok. Cintanya besok. Paham ya? Itu nanti dijar dengan huruf jar. Seperti ini kan? Ini kan beda pelaku. Karena beda pelaku maka dijarkan dengan huruf jar, itu lam. Menunjukkan sebab. Lamu ta'lil. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau masalah maf'ul li ajlih ini kan mansubat. Kalau ada orang tanya kepada antum, misalkan suatu ketika antum sudah ngajar, ada yang tanya, apakah wajib maf'ul li ajlih itu mansub kalau terpenuhi syaratnya? Kita katakan tidak wajib. Maf'ul li ajlih ini walaupun terpenuhi syaratnya tidak wajib mansub. Antum jarkan enggak masalah. Sholaitu libtighai wajhillah, tapi harus pakai lam. Nakdirkannya pakai lam. Paham ya? Karena lam ta'lil menunjukkan sebab gitu loh. Paham belum? Jadi boleh sholaitu ibtigha'an wajhillah, boleh sholaitu libtighai wajhillah. Sama enggak artinya? Sama. Paham salah? Naam. Zurtu ummi hubban laha. Artinya apa? Zurtu ummi li hubbi nam laha. Paham ya? Nah, atau barakallahu fikum karena apa? Cintaku kepadanya. Paham belum nih insyaallah? Paham insyaallah? Mahfum insyaallah? Ayo, jadi ini paham baik-baik. Kalau udah paham udah selesai. Ini aja maf'ul majlin cuma ini aja. Dalam rangka jatuh jawaban untuk 5. Nah, barakallahu fikum jatuh sebagai jawaban pertanyaan 5. Syaratnya 3 itu, maf'ul li ajlih boleh, maf'ul min ajlih la ba'sa bihi, maf'ul lah juga enggak ada masalah. Faham maksudnya? Seringnya diartikan apa tadi? Dalam apa? Dalam rangka. Kalau hal dalam keadaan. Antum harus cerna baik-baik itu, cara memaknakan, cara mengartikan sehingga nanti mudah untuk memahaminya. Karena sering muncul kan seperti ini. Nah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin, khasyata. Nah, dalam rangka takut kemiskinan. Maf'ul li ajlih. Faham insyaallah? Kenapa kok dilarang membunuh anak-anak itu? Sebabnya kenapa? Sebabnya karena takut miskin itu. Faham maksudnya insyaallah ya? Mafhum insyaallah ini. Kalau sudah paham tak jelaskan yang berikutnya lagi. Ini sudah paham insyaallah? Sudah paham insyaallah? Ayo na'am. Kalau sudah paham berarti kita simpulkan bahwa maf'ul li ajlih sudah paham ya. Maf'ul li ajlih diartikan apa tadi? Ibrahim dalam rangka seringnya jatuh setelah apa? Pertanyaan apa? 5. Kalau hal jatuh setelah pertanyaan apa? Seringnya diartikan apa? Dalam keadaan yang rincian yang sudah kami sebutkan. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.